الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Hadirin sidang jamaah Jumat, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga saja kedua nikmat yang luar biasa ini bisa kita pertahankan dalam kehidupan kita sebagai bekal buat kita saat ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan Islam yang kita miliki, semoga kelak Allah berikan nikmat syurga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Jamaah rahimakumullah, meskipun kita berada di ujung Ramadan, tapi bukber atau buka bersama yang merupakan sebuah fenomena viral di tengah-tengah kehidupan orang mukmin, orang muslim, di mana mereka dengan alasan memanfaatkan buka puasa bersama adalah untuk menjalin ukhuwah. Buka puasa bersama adalah sebagai bentuk menjalin persatuan. Buka puasa bersama adalah untuk menjalin silaturahim. Mungkin ada banyak alasan-alasan yang lainnya sehingga mereka melakukan buka puasa bersama. Dari satu sisi mungkin tidak salah, mungkin ada nilai benarnya, sebagaimana alasan-alasan kita sampaikan di awal tadi. Cuma yang menjadi masalah kemudian adalah ketika mereka buka puasa bersama dengan fokus hanya kepada makan dan minum, tapi kemudian mereka tidak melaksanakan sholat, mulai dari sholat maghrib sampai dengan sholat Isya, masih menikmati makanan dan minuman yang mereka pesan dengan jumlah yang luar biasa banyaknya, tidak pernah habis-habisnya. Selesai mereka makan dan minum, mereka berfoto bersama dengan alasan sebagai apa, tinggal arsip, mereka buka puasa bersama, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadi persoalan di sini adalah mereka tidak sholat. Bayangkan di sebuah tempat mereka buka puasa bersama dengan jumlah orang yang datang begitu banyak, sementara di tempat tersebut tidak disediakan tempat salat. Nah, ini sangat parah. Atau mereka menyediakan tempat salat, tapi tempat salatnya tidak berbanding lurus dengan orang yang berbuka puasa. Atau jangan-jangan pengusaha kafe atau apapun bentuk namanya, di sana mereka tempat berbuka puasa, ada pelayan-pelayannya yang membawa makanan, ada yang memasaknya, ada tokinya yang mengambil keuntungannya, dan ada orang yang berbuka puasa.
atau bahkan mereka sepakat sama-sama nggak usah sholat. Nah ini banyak sekali alasan-alasan kita melihat, intinya mereka tidak sholat. Pertanyaannya, apakah sifat dan sikap dan gaya berbuka puasa bersama seperti ini mereka tidak sholat? Apakah itu datangnya dari orang mukmin? Apakah itu datangnya dari orang muslim? Apakah Allah dan Rasulnya mengajarkan kita seperti itu? Mari kita lihat penggalan ayat yang kita bacakan tadi, yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Setelah mereka berperang, selesai mereka berperang, mereka yakin, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Mereka yakin bahwa di dalam kitab Taurat mereka itu ada namanya tebusan tawanan perang. Tapi ketahuilah, wa takfuruna bi ba'd. Sementara itu mereka mengingkari bahwa Allah dan Rasul mengharamkan kepada mereka untuk berperang. Mereka beriman kepada sebuah hukum, yaitu tebusan para tawanan perang, tapi mereka kufur kepada sebuah larangan jangan berperang. Nah ini kalau kita melihat sebuah sifat dan sikap orang Yahudi. Mereka beriman kepada sebagian hukum, tapi kafir kepada sebagian hukum. Kalau dibolehkan kita coba kita lihat dengan kondisi orang mukmin hari ini, dengan kondisi orang muslim hari ini, apalagi di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Apakah ada sifat orang Yahudi ini pada orang mukmin? Ada. Banyak sekali. Intinya orang mukmin, orang muslim yang mereka hanya beriman kepada sebagian hukum, tapi mereka kufur kepada sebagian hukum yang lainnya. Fenomena yang nampak di depan mata kita hari ini adalah mereka ketika berbuka puasa bersama, menyantap makanan dan minuman saat buka puasa bersama, tapi kemudian mereka kafir, kufur kepada apa? Mereka tidak yakin. Mereka tidak meyakini adanya kewajiban sholat, sama seperti orang Yahudi. Maaf kalau kesimpulannya salah, silakan dikaji kembali. Tapi setidaknya kita melihat gaya hidup orang Yahudi dengan gaya hidup sebagian orang mukmin hari ini, terutama yang nampak di depan mata kita saat mereka buka puasa bersama. Mereka hanya yakin wajibnya puasa, mereka tidak yakin tentang wajibnya sholat. Berarti sama sifat mereka seperti orang Yahudi. Di sini kita ingin menyampaikan buka puasa bersama, mereka tidak melaksanakan sholat, itu kerja Yahudi, bukan kerja orang mukmin. Tapi pelakunya orang mukmin, mereka berpuasa loh. Pelakunya orang muslim, mereka berpuasa loh. Betul mereka orang mukmin, tapi sifat dan gaya hidup mereka adalah orang Yahudi. Apa balasan? Mari kita lihat kalimat berikutnya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Karena kelakuan orang-orang Yahudi tersebut beriman kepada sebagian hukum, kafir kepada sebagian hukum, apa yang Allah berikan siksa kepada mereka? Mereka diberikan kenistaan dalam kehidupan di dunia ini. Tengok sampai sekarang di peta sejarah tidak tercatat mana kota Yahudi, mana ibu kota Yahudi, tidak ada. Mereka hilang dalam sejarah. Dan mereka hari ini justru menjadi penjajah terhadap orang-orang Palestina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sudahlah nggak punya rumah, sudahlah nggak punya kampung, sudahlah nggak punya negara, justru menjadi penjajah bagi negara orang-orang yang lainnya. Ngeri. Kalau kondisi bukber ini terus berlanjut, maka kehinaan demi kehinaan terhadap orang-orang mukmin, orang muslim akan terus terjadi. Orang-orang mukmin di sekitarnya melihat, aduh sayang sekali, mereka itu orang mukmin, mereka itu ayah orang beriman, mereka itu ibu yang orang yang beriman, mereka memiliki anak-anak yang beriman, tapi kelakuan mereka seperti kelakuan Yahudi. Sedih kita melihat, malu dan memilukan kita. Sekali lagi, meskipun ini di akhir daripada Ramadan, kita berharap, wahai para pemilik kafe, wahai anda yang menjual makanan dan minuman, wahai anda yang bukber bersama, jangan anda melakukan maksiat bareng. Perhatikan anak-anak kita.
Seandainya mereka sudah sepakat ingin berbuka puasa bersama, di mana mereka berbuka? Coba perhatikan, ada masjid nggak di sampingnya? Dan bahkan yang sangat menyedihkan lagi adalah tempat mereka berbuka di sampingnya ada masjid. Mereka mendengar azan, tapi mereka lebih memilih menyantap makanan dan minumannya daripada mereka hadir ke masjid untuk salat. Na'udzubillah, sedih ini. Malu kita. Ternyata yang merusak Islam, yang merusak mukmin bukan orang luar, dari diri kita. Kita tidak tahu datangnya dari mana budaya ini. Apa yang Allah berikan tadi? Allah berikan kehinaan di dunia. Hartanya tidak berkah, hidupnya kacau balau. Hidupnya tidak tenang, tidak mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Allah hina mereka di dunia. Ternyata tidak selesai hukum di situ. Allah sebutkan kalimat berikutnya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Perilaku Yahudi hanya beriman pada sebagian hukum, kafir kepada sebagian hukum. Allah siksa mereka di akhirat nanti dengan siksa yang pedih dan sangat berat. Khawatir kita. Allah hina mereka di dunia, dan di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, ini penggalan ayat yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 85. Semoga menjadi cemeti, menjadi pelajaran dan pembelajaran buat kita. Tinggalkan bukber yang tanpa salah, siapapun pelakunya. Kalau Anda harus memang bukber, buka bersama, bukalah puasa, kemudian jangan lupa tetaplah sholat, dan itu akan memberikan kebaikan yang banyak. Semoga nasihat singkat ini memberikan pemahaman yang terbaik pada kita dalam menjalani kehidupan. Jadilah pribadi yang beriman, beriman yang kafah, beriman pada hukum Allah, beriman pada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, sehingga kita bahagia di dunia dan insyaallah masuk surga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.